Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, sebagaimana dijanjikan, alhamdulillah Syekh Abu Malik Ali Al-Masy'ari menyanggupi untuk berbagi materi, berbagi ilmu bersama kita di masjid kita ini, alhamdulillah ya. Dan sebagaimana dijanjikan juga, materi yang akan disampaikan berbicara temanya tentang tawazun, berbicara tentang sikap proporsional di dalam bermuamalah sebagaimana seharusnya dan kemudian efeknya bagi masyarakat muslim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dalam kegiatan ini ya, dan semoga Allah bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuan dan pemahamannya ya. Tafadhal ya Syekh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك والذي نسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا للمتكلم والمترجم والسامع. Amin. Ya, setelah membuka khutbahnya dengan khutbah hajah seperti biasa, nah, Syekh kemudian memohonkan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahin, baik bagi pembicara ataupun penerjemah ataupun para hadirin yang menyimaknya. Ya. تفضل. عنوان لقائنا ومحاضرتنا في هذه الليلة هو التوازن في المعاملة وأثره في حياة المسلم. Tema pembicaraan kita hari ini kira-kira berbicara tentang tawazun fil muamalah. Berbicara tentang bagaimana bersikap proporsional di dalam muamalah dan kemudian efek baiknya bagi kehidupan seorang muslim. ويكون بإعطاء الأمور حقها دون إفراط أو تفريط. Proporsional atau bijak adalah ketika kita memberikan kepada segala sesuatu haknya yang pas, yang proporsional, tanpa berlebihan, tanpa juga mengurang-nguranginya. ويكون بوضع الأمور في نصابها دون غلو وتشدد أو تساهل وتمييع. Dan juga dengan menyikapi setiap perkara dengan kadarnya masing-masing yang tepat, tanpa keras berlebihan, tanpa juga bermudah-mudahan yang berlebihan. التوازن يكون بالفصل بين الأمور المنفكة التي لا تلازم ولا ارتباط فيها. Tawazun atau menyikapi dengan cara yang bijak demikian itu perlu diterapkan kepada perkara-perkara yang dasarnya memang memiliki sifat kontradiktif satu sama lain. ويكون بالنظر إلى الأمور بميزان الشرع والحكمة. Dan bersikap bertawazun demikian, bersikap bijak atau proporsional adalah dengan melihat, memandang hal tersebut dengan syariat dan dengan cara yang hikmah. وليس بتغليب جانب العاطفة والحماس الزائد والتهور الذي لا تحسن عاقبته. Menyikapinya tidak dengan cara semangat yang berlebihan, perasaan yang berlebihan, tidak dari sisi itu yang akhirnya membawa kepada kekacauan seringkali. التوازن يكون بالانضباط والثبات وعدم الانجرار خلف المبطلين الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. Bertawazun atau berbijak di dalam bersikap demikian adalah dengan disiplin mengikuti kaidah-kaidah, babit-babit yang ada di dalam syariat yang membawa yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. التوازن يكون بالبحث عن مراض الله عز وجل وتتبع مقصود الشارع دون اتباع أهواء النفوس
ودون تلمس لرغبات المتابعين والمستمعين والتنازل والمداهنة والتساهل في أمور الدين. Bersikap bijak demikian sebagaimana yang disampaikan Syekh adalah dengan berupaya mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan syariat, bukan mengikuti selera, bukan juga mengikuti para mutabi'in. Mutabi'in yakni followers. Oke, bukan mengikuti selera keinginan-keinginan orang-orang pasar dengan tanazul mudahanah, yakni dengan mengalah atau diam dari ketegasan-ketegasan yang harusnya disampaikan. كل هذا له أمثلة كثيرة في واقعنا وحياتنا ولا نستطيع أن نمثل بكل شيء، لكن مثال يكون الرجل متوازنا في بداية أمره، فمع كثرة المتتابعين والمتابعين له يحصل له الضغط تقام، فيبدأ يلبي رغباتهم ويكون بدلا من مقدم لدين الله عز وجل يصير متبع لرغبات المتابعين. Sayang sekali yang terjadi di antara kita, maksudnya dari para dai yang menampakkan dirinya di antara umum. Awalnya mungkin dia adalah seseorang yang bersikap bijak. Dia tahu kapan menyikapi perkara dengan cara yang tepat masing-masing. Kapan keras, kapan santai. Oke? Namun seiring dengan banyak jumlah followersnya dan tuntutan para manusia kepadanya, akhirnya kalah jiwanya. Dan kemudian lebih condong dia untuk mengikuti dan memelihara apa yang menjadi selera para followersnya, para pengikutnya. Huna yafqidu tawazun. Nah, di situ berantakan tawazunnya. Tuh, sikap berseimbangnya berantakan. التوازن يكون بمراعاة العواقب واعتبار المآلات. Tapi awas, tawazun juga harus dengan mempertimbangkan efek jangka panjang dari sikap yang akan diambil. Efek jauhnya seperti apa. وهذا يحتاج إلى بصيرة نافذة ورؤية فاحصة. Sikap demikian memerlukan basirah nafidah, yakni memerlukan pandangan yang tajam dari seseorang dan kecerdasan untuk dapat membaca efek jangka panjang dari sebuah perkara. ويحتاج إلى فقه عظيم. Hal demikian membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam, pemahaman yang baik tentang beragama dan cukup mendalam. هذه الأمور المتعلقة بالتوازن صفات مهمة في حياة العبد المؤمن. Kira-kira demikianlah perkara-perkara yang berkaitan dengan maksud dari tawazun ini, berseimbang ini, ya. Yang kira-kira itu adalah menjadi sifat-sifat yang sangat penting di dalam kehidupan seorang mukmin. هذه الصفات يريدها الله من عبده ويحبها. Sifat demikian adalah sifat yang Allah tuntut dari hambanya, ya, dan sifat yang Allah cintai apabila hal tersebut ada pada hambanya. لأنها تحقق الوسطية الصادقة في الدين الإسلامي. Karena dengan sifat demikianlah terrealisasikan nilai wasatiyah di dalam agama kita. Nah, wasatiyah pernah kita jelaskan. Wasatiyah adalah sifat kebertengahan Islam di antara agama-agama lain dan kebertengahan Ahlus Sunnah di antara firqah-firqah lain. Wasatiyah kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kebertengahan. Seringkali dengan ungkapan kita proporsional. الوسطية التي أرادها الله ورضيها التي يريدها أصحاب الأهواء. Sikap wasatiyah, sikap kebertengahan ini adalah sikap yang dikehendaki Allah, yang dituntut Allah, ya. Bukan kebertengahan yang dimaksud oleh para ahli hawa. Ya. الوسطية التي ارتضاها الله لعباده وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, yang di tengah. Maksud Syekh hafizahullah adalah Azid al-Bayan, Syekh. Maksudnya adalah seringkali sebagian ahli hawa berkata dan menggunakan hujah wasatiyah, oke? Bertengah-tengah. Dengan itu mereka mau mencoba mengambil jalan tengah antara hak dan batil. Salah. Ketika urusannya hak dan batil, jangan sok-sokan di tengah. Ambil barisan hak. Oke? Wasatiyah tidak demikian. Wasatiyah adalah hak
yang hak ini senantiasa berada di tengah di antara dua kutub kebatilan. Awas, wasatiyah bukan antara hak dan batil, tapi di antara dua kutub kebatilan. Tafadhal Syekh. هذا باطل سيسي سيسي lain باطل di mana setengah ini هذا وسط بعض الناس لا يترك الباطل الذي في هذا الطرف ولا يترك الباطل الذي في هذا الطرف يأتي إلى الباطل هذا وإلى الحق هذا ويقول أنا وسط setengah. Begitu udah. Ana bayantu hadza ya Syekh. Bayantu hadza. Saya menjelaskan. Barakallahu fiik. Seumuran sih. Jadi begini nih. Ini batil. Zain, nah hak di sini selalu di tengah. Adapun urusannya ketika antara hak dan batil jangan sok-sokan di tengah. Oke? Nah, ini wasatiyah yang dimaksud ahlul hawa. Ama wasatiyah ahlul haq. Enak. Di antara dua kebatilan. Wadih insyaallah, Syekh. فهذه هي الوسطية التي جعل الله أهلها عدولا خيارا. جعل أهلها. الله جعل أمته عدولا خيارا. أي وسطا. Fahim. Sifat wasatiyah inilah yang Allah dengannya Allah menjadikan umatnya umat Muhammad SAW umat yang udul, umat yang the best of ummah, khiyaran. Ya, dengan sifat ini yang ada pada mereka. التوازن أنواع متفاوتة ومجالاته متعددة. Bersikap seimbang demikian ini banyak macam-macamnya dan di banyak aspek juga penerapannya. وقد يوفق الله العبد للتوازن في جميع المجالات أو أغلبها أو بعضها. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bersikap bijak demikian di beberapa aspek saja, tidak di aspek yang lain. لأن التوازن نوع من الهداية والإرشاد والتوفيق والسداد من الله عز وجل. Karena bersikap bijak demikian, bersikap proporsional, bagaimanapun itu di antara bentuk hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. بقدر توازن العبد تكون سعادته وفلاحه وريادته وانشراحه وصلاحه وهدايته واستقامته وتوفيق الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل له. Nah, kemudian kebaikan yang ada pada diri seorang hamba, happiness-nya, kebahagiaannya. Okay? Kemudian lurusnya jalannya di atas hak dan lain-lain. Semua bentuk kebaikan yang ada pada diri seorang hamba tergantung kadar keseimbangannya di dalam hal ini. Kadar sikapnya di dalam berseimbang di dalam menyikapi perkara-perkara dalam kehidupannya. وبذلك يكون ثباته وقوته إن شاء الله. Dan dengan sikap bertawazunnya demikianlah, dengan itu terrealisasikan sabatnya, yakni keteguhannya, ketegarannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. بخلاف المضطرب المتقلب المتخبط فإنه يعيش شقاء وحروبا داخلية وخارجية. Sebaliknya dengan orang-orang yang mudtarib, yakni yang kontradiktif, yang tubruk sana sini, yang kebek, akhirnya mereka hidup dalam keadaan yang hatinya terhimpit dan mereka mengalami perang baik di dalam batinnya ataupun di luarnya, perang internal ataupun eksternal. لا يعرف متى يتقدم ومتى يتأخر، لا يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، لا يعرف متى يقبل ومتى يرفض. Orang demikian nggak tahu kapan dia harusnya maju, kapan dia harusnya mundur. Nggak tahu kapan dia bicara, kapan dia diam. Dia nggak tahu kapan dia menerima, kapan dia menolak. Karena nggak memiliki fikih ini untuk bersikap bijak demikian. Dia nggak tahu menyikapi setiap perkara dengan kadarnya yang tepat masing-masing. Kapan usul, bagaimana menyikapinya. Kapan perkara furu, bagaimana menyikapinya, begitu. وقد يتكلم في وقت السكوت فيه أنفع من الكلام.
Orang demikian kadang di antara errornya, dia justru seringkali berbicara di waktu-waktu yang padahal apabila dia diam lebih tepat di waktu tersebut. ويتقدم في وقت التأخر فيه أفضل. Atau dia maju di waktu-waktu yang dimana harusnya lebih tepat dia mundur pada saat itu. أسعد الناس هم أهل التوازن والتوسط والاعتدال. Orang-orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang memiliki sifat tawazun demikian di dalam dirinya, di dalam jiwanya, yang dimana dia fair, adil di dalam kehidupannya. الذين استمدوا توازنهم واعتدالهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Di mana mereka menyimpulkan sikap bijak mereka tersebut bukan dari hawa nafsunya, namun melainkan dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالتوازن الحقيقي يكون بالحق والعدل. Bersikap berseimbang demikian, bersikap bijak demikian, adalah bersikap yang berangkat dari keadilan. Bersikap yang sebuah sikap yang berangkat dari adil, yang berangkat dari keadilan dan berangkat dari hak yang seharusnya. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah berfirman, Allah lah yang menurunkan al-kitab, yakni Al-Quran, bil haq, membawakan nilai-nilai yang hak, dan mizan, ya, dengan timbangan. Dengan timbangan. Timbangan di sini sebagaimana ditafsirkan salaf, Mujahid rahimahullah dan lain-lain, artinya adalah al-adl, keadilan, sikap fair. Qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan limadza liyaquma an-nasu bil qist. Allah menjelaskan tujuannya agar liyaquman nas bil qist, agar dengan itu semua agar para manusia mendirikan keadilan. Qala al-ulama wa huwa al-'adlu wal insaf. Itulah makna yang ditafsirkan oleh para ulama. Timbangan tersebut, mizan yang Allah turunkan tersebut adalah nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kebijakan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit dan kemudian Allah menaruh timbangannya. Imma an yakuna al-muradu al-'adl, al-mizan al-'adl, atau al-alah allati yu'rafu biha al-'adl. Wa kilahuma sahih. Makna mizan di ayat tersebut bisa jadi maknanya mizan sebagaimana yang sedang kita bahas, yaitu nilai-nilai keadilan yang seharusnya, yang dimana hal tersebut adalah hal yang paling berada di tengah di antara dua kutub kebatilan, atau mizan yang dimaksud adalah sebagaimana mizan yang pernah kita bahas di akidah Ahlus Sunnah. Kita meyakini adanya mizan, adanya timbangan nanti yang dengan itu ditimbang amalan-amalan hamba. Fakullu tawazunin واعتدال لا يوافق الكتاب والسنة فهو ظلم وجور وحيف وهو توازن مزعوم مدعى ليس حقيقيا. Maka setiap sikap bertengah atau setiap sikap yang seolah-olah bijak, seolah-olah sikap yang bijaksana, namun tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya hal tersebut adalah kebatilan. Hanyalah kebijaksanaan yang dusta. التوازن يجعل صاحبه يمشي على طريق قويم وصراط مستقيم. Bijak demikian membuat seorang hamba, bersikap bijak demikian membuat seorang hamba atau orang yang membawa sifat tersebut berjalan di atas jalan yang lurus, yang seharusnya. بحيث لا يطغى عنده جانب على جانب أهم منه. Orang demikian tidaklah akhirnya dominan satu sisi daripada sisi yang lain, senantiasa seimbang. فالمتزن يعطي كل شيء حقه بدون زيادة ولا نقصان. Nah, tawazun tadi adalah sifat berangkat dari masdar. Muttazin orangnya, orang yang memiliki sifat tawazun, muttazin. Oke? Seorang yang memiliki sifat demikian,
Dia mengedepankan perkara-perkara yang seharusnya dikedepankan dan mengakhirkan perkara-perkara yang emang seharusnya diakhirkan. من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا إلى آخر الحديث. Di antara dalil hal tersebut adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu. Demikian matamu memiliki hak atasmu. Demikian istrimu memiliki hak atasmu. Atau sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الشخص المتزن يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. Demikian seorang yang bijak. Sekali lagi kita tegaskan, dia adalah orang-orang yang tahu. Dia orang yang mengedepankan hal-hal yang memang seharusnya dikedepankan. Dia mengakhirkan perkara-perkara yang memang seharusnya diakhirkan. ويهتم بما يستحق الاهتمام. Dia memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang memang layak untuk mendapatkan perhatian. ويهمل ما يستحق الإهمال. Kemudian dia membuang perhatiannya atau cuek dari perkara-perkara yang emang tidak layak untuk diberikan perhatian. ولا يركز على جانب ويهمل جوانب أهم. Orang yang bijak demikian adalah orang yang tidak memberikan fokus kepada satu sisi, padahal ada sisi lain yang lebih penting yang harusnya diberikan perhatian. فله في العلم والتعلم نصيب ووقت. Orang-orang demikian adalah orang yang memiliki peranan di dalam keilmuan dan di dalam proses belajar. وله في العبادة نصيب. Demikian juga dia adalah orang yang memiliki kadar yang baik di dalam beribadah. وله في التعاون والنفع للآخرين نصيب. Dia adalah orang yang memiliki peranan yang baik di dalam bekerja sama dengan orang-orang lain. وله مع أهله نصيب. Demikian dia adalah juga orang yang berperan dengan baik di hadapan keluarganya. زوجته وأولاده ووالديه. Istri-istrinya, anak-anaknya, dan zaujat wala zaujat. Istri. Wahid bas? Istri. Satu aja? Dua istri-istri, tiga. Zain. Bukan urusan saya. Bertanggung jawab. Masih ya Syekh, hadir. Di depan bininya, di depan istrinya, di depan anaknya, dan di depan orang tuanya. Maksudnya adalah, azid bayanan ya Syekh, orang yang muttazin demikian, orang yang faham priority scale, orang yang memahami skala prioritas. Kapan dia kenceng, kapan dia kendor. Perkara apa dia kenceng, perkara apa dia kendor. Ya, itu judul kajian yang baik insya Allah. Entar kenceng, entar kendor. Insya Allah. Ya, tafadhal. فهو يتوازن دون أن يطغى جانب على جانب أهم منه. Tuh, orang yang bijak demikian, orang yang memberikan perhatian atau memberikan sikap yang tepat kepada satu sisi tanpa melalaikan sisi lain yang lebih penting darinya. كل نقطة من هذه لها أمثلة كثيرة في البيوت والمجتمع. لو أردنا التفصيل لاحتجنا لكل نقطة إلى محاضرة. Nah, ini banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh dari hilangnya nilai tersebut di dalam kehidupan. Yang kalau kita mesti jelaskan satu persatu contohnya, akhirnya kepanjangan kuliah kita nih. Gitu. زوج ابنته مريضة جدا. ذهب مع أستاذه مع إخوانه ذهب إلى والديه إلى صلة الرحم. Okay. وترك ابنته المريضة جدا في البيت. Misal. Contoh, ya. Seseorang dia keluar meninggalkan rumahnya dalam rangka bersilaturahmi kepada keluarganya. Padahal di rumahnya anaknya sedang sakit, butuh kehadiran dan perhatiannya. Dia nggak paham mana skala prioritas, mana yang lebih wajib untuk dia berikan perhatiannya dan waktunya. Contohnya begitu. Lanjutkan. إيش؟ lanjutkan بقية الترجمة. ذهب إلى أستاذه.
Barakallahu fikum. Cari masalah ya Syekh. Cari masalah. ذهب إلى أستاذه ذهب إلى صديقه وتأخر معهم في الليل ولم يرجع إلى بيته مبكرا. Tuh, no, orang malah keluar dari rumahnya, pergi majlis sama ustadznya, majlis sama sohib-sohibnya. Pulangnya udah malam banget, padahal anaknya sakit di rumah. Syekh, karena kita kesudun. Karena kamu tak kesudun. Kayak lagi ngomongin kita ya. Ada udang di balik batu. Faraja'a ila baitihi mutaakhiran. Dia pulang malam banget ke rumahnya. Dia marah. Marah-marah dia. Pulang dalam keadaan marah. Anta. Taghdab minhu. Nah, terus dimarahin lah. Disalah-salahin. هو عند أبيه هو عند أمه هو في درس هو يقول أنت لا تريدين أن أتعلم أنت لا تريدين أن أجلس مع أصدقائي أنت لا تريدين أن أبر بوالدي. Nah, kemudian dia beralasan ketika istrinya menyalahkannya karena dia pulangnya larut malam padahal anaknya sakit. Kemudian dia menyalahkan istrinya balik. Apakah kau tak mau aku menuntut ilmu? Kau tak mau aku bersilaturahmi kepada ayah dan ibuku? Kau tak membolehkan aku untuk bertemu dengan kawan-kawanku? Begitu. هل هي تغضب من برك لوالديك أو تغضب من عدم التوازن الآن ابنتك تحتاج إليك؟ Nah, itu istrimu hakikatnya. Dia marah kepadamu karena kau menuntut ilmu atau karena kau berbakti pada orang tua atau bersilaturahmi, atau marah karena kau tak memahami skala prioritasnya. Mana yang lebih penting? فهي لم تغضب من برك بوالديك ولا من حضورك لدرس الأستاذ الفلاني. هي تغضب من إهمالك لما يجب أن تقوم به. Tuh, itu bininya marah, istrinya marah. Bukan dikarenakan suaminya pergi menuntut ilmu, bukan dikarenakan suaminya menyambung silaturahmi kepada keluarganya atau menemui kedua orang tuanya atau kawan-kawannya, bukan. Tapi istrinya marah dikarenakan dia memang meremehkan nilai hal-hal yang seharusnya dia berikan perhatian lebih. Dia nggak memahami skala prioritas tersebut. تطلب منه أن يشتري بعض الآلات للبيت التي يحتاجونها فيقول ليس عندي مال الآن بعد أيام يذهب رحلة jalan-jalan wisata. Contoh lain, misal istrinya minta beberapa hal yang perlu untuk di rumahnya, minta beliin beberapa hal yang diperlukan untuk di rumahnya, perkakas dan lain-lain. Dia bilang nggak punya fulus, nggak punya duit. Tahunya nggak lama dia pergi malah jalan-jalan. الآن خرج المال الآن وجد المال للرحلة. Giliran buat jalan-jalan ada fulusnya begitu. المقصود أمثلة كثيرة جدا. المقصود أن كثيرا من المشاكل بين الزوجين بين الإخوان بين الأصدقاء سببها عدم التوازن. Demikian. Maksudnya banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, baik di lingkungan sosial, baik antara ikhwan, yang menjadi sebab intinya seringkali adalah di mana seseorang tidak bisa bersikap bijak. Maknanya di dalam hal ini tidak memahami skala prioritas. الشخص المتزن تجده لا يشدد في موضع لا يستحق التشدد. Nah, seseorang yang memiliki sikap bijak demikian, kau akan melihat orang demikian, dia tidak berkeras di dalam perkara-perkara yang memang tidak layak untuk ngegas di situ. ولا يتساهل في موضع يستحق التشديد والجزم والحزم. Dan dia juga tidak bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara yang memang harusnya dia ngegas di situ. Serius. Nah. Gitu ya, Syekh. طيب. Paham? Ngegas يفهمون يا شيخ. واضح. يفهمون يا شيخ. طيب. عشان قول. أشد من ذلك أنه يتساهل في موضع التشديد ويشدد في موضع التساهل. Lebih parah lagi orang yang berantakan, yang kebek, yang ngaco. Oke? Dia ngegas
dia berkeras-keras di tempat-tempat yang harusnya dia santai di situ, jangan dibawa keras. Di tempat-tempat yang harusnya dia tegas dan keras di situ, malah dia bermudah-mudahan dan bertoleransi di situ. الشخص المتزن لا يقدم النفل على الفرض. Nah, seorang yang memiliki pemahaman yang bijak dengan baik demikian, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mengedepankan hal-hal yang sunnah daripada hal yang wajib. ولا يهتم بالمال ويهمل الدين والعرض. Orang yang tak akan memberikan perhatian lebih kepada harta dan kemudian melalaikan nilai-nilai beragama. Maksudnya nilai beragama lebih penting daripada harta. Gitu. الشخص المتزن لا يهتم بالعادات والآداب في باب العادات ويهمل الأمور المتعلقة بالدين التي هي أهم وأوجب. Orang yang bijak demikian, memiliki sifat bijak demikian, bukanlah mereka tidak akan memberikan perhatian lebih, effort lebih kepada perkara-perkara yang sifatnya adat dan tradisi, dan kemudian tidak memberikan perhatian dan cuek kepada perkara-perkara yang sifatnya nilai-nilai beragama. Tidak cocok, tidak sesuai. Jika kana fi babil adab, yushaddid. La, tidak sesuai, tidak cocok, tidak adab. Jika kana fi babil din, tidak boleh. Aqal ahamiyah min tidak cocok. Misalnya, di dalam perkara-perkara adat dan tradisi, dia kenceng. Ketika ngelihat orang melanggar, langsung dia ingkari. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak cocok, nggak sesuai. Dalam perkara adat dan tradisi. Tapi di dalam perkara agama, hal-hal yang harusnya dia ingkari dan dia tekankan, malah dia berikan toleransi berlebihan. Tuh. الشخص المتزن في نظره ورأيه لا يبادر إلى الكلام في كل مسألة. Orang yang memiliki sifat bijak demikian, baik di dalam ucapannya ataupun amalannya, kita akan lihat mereka adalah orang yang tidak selalu berusaha untuk berbicara di dalam setiap perkara. ولا يدخل نفسه في كل قضية. Dia nggak selalu mencelupkan dirinya ke dalam setiap permasalahan. Tidak ikut campur. Nggak ikut campur. بل يعرف قدره. Orang demikian adalah orang yang memahami kadar dirinya. ويدرك حده الذي يجب إليه أن يجب أن يقف عنده. Orang yang memahami batasan dirinya, batasan-batasan yang harusnya dia berhenti di situ. ويقوم بما يحسن ويتوقف ويترك ما لا يحسن لمن يحسن. Orang yang bijak demikian adalah orang yang akan melakukan perkara-perkara yang memang dia kuasai hal tersebut. Dan kemudian dia biarkan perkara-perkara yang memang bukan ahlinya dia di situ bagi orang-orang yang memang ahlinya untuk mengurus hal tersebut. ذكر أبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض أنه قال: رأس الأدب عندنا أن يعرف الرجل قدره. Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, inti dari nilai beradab, inti dari adab pada kita, yakni pada kaum muslimin, adalah agar setiap individu memahami kadar dirinya masing-masing. الشخص المتزن في كلامه وتقريره لا يعاجل بالكلام. Seorang yang muttazin demikian, seorang yang memiliki sifat bijak demikian, dia tidak bersegera atau terburu-buru untuk berkomentar di dalam setiap permasalahan. فإذا جلس في مجلس ووجد قوما يتناقشون ويتجادلون في قضية وموضوع ينظر إليهم ويستمع ثم يرى في الغالب أنهم يتجادلون في أمر لا يستحق النزاع وأنه ليس بينهم نزاع وخلاف. Orang yang memiliki sifat bijak demikian seringkali dia datang di sebuah majelis dan kemudian dia lihat para hadirin yang ada berdebat, memperdebatkan sebuah perkara. Dia hanya diam dan membaca perkara tersebut. Dan dia kemudian dapat menemukan ternyata perkara yang sedang dibahas adalah perkara yang tidak layak
untuk dipertentangkan, untuk diperdebatkan di dalam hal tersebut. إذن يختلفون في أمر لا يستحق الخلاف أو يختلفون وهم ليسوا مختلفين في الحقيقة. Atau mungkin dia melihat orang-orang yang berdebat itu, yang berseteru itu, hakikatnya mereka berseteru pada sebuah perkara yang tidak ada perbedaan di situ sebenarnya. لأن كل شخص يتكلم عن الموضوع من جانب معين. Karena yang ada adalah justru setiap pembicara di situ hanyalah berbicara dari wijhat nazar, dari point of view mereka, sisi pandang mereka masing-masing. في مثل هذا يقول علماؤنا في علم الأصول والحقيقة أنه لا خلاف لأن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد. Dari situ para ulama usul seringkali berkata, hakikatnya di dalam hal ini tidak ada perbedaan. Karena memang nafi dan isbat tidaklah didapatkan pada sebuah perkara. دخل أحد، أنا أذكر لكم مثالا قريبا للفهم، المقصود لتقريب الفهم. Aku akan menyebutkan sebuah contoh untuk mendekatkan pemahaman kalian. يدخل الشخص المتزن فيجد أقواما يتجادلون ويتناقشون. Misal, seseorang yang memiliki sifat bijak demikian datang ke sebuah tempat, kemudian dia menemukan kaum yang ada sedang memperdebatkan sesuatu. في اسم المطار الموجود في جاكرتا. Mereka memperdebatkan tentang nama bandara yang ada di Jakarta. هذا يقول مطار سوكرنو حتى. Yang satu orang berkata, bandara itu namanya Soekarno-Hatta. آخر يقول هذا مطار جاكرتا. Yang lain bilang, enggak, itu bandara Jakarta. آخر ثالث يقول bukan مطار بانتان. Banten. Yang ketiga berkata, enggak, itu sebenarnya bandara Banten. يأتي الرابع يقول semua salah, tenang. Yang keempat datang bilang, ente orang semua salah. Yang benar bandara Tangerang. Iya, Masya Allah cerdas, fasih bahasa Indonesia. Lebih dari saya. Kulluhu sahih. Hakikatnya semua mereka benar. لأنه في جاكرتا وليس في بالي وليس في أمبون وليس في سومطرة. Enggak salah. Bandara itu adanya di Jakarta, enggak di Bali, enggak di Ambon. Benar juga. فهو في جاكرتا بمعنى معين. Ya dari sebuah makna, dari satu sisi pandang, satu sisi makna, ya bisa dibilang itu bandara Jakarta. المتزن ينظر ماذا يختلفون في هذا؟ لا يستحق الاختلاف أو ليس بينكم خلاف. Nah, orang yang bijak ngelihat fenomena demikian, kemudian dia berkata, ini sebenarnya ikhtilafin apaan sih? Sebenarnya kagak ada ikhtilaf ini. Tuh gitu. يسأل إذا أردت أن تذهب إلى جاكرتا إلى أي مطار تشتري التذكرة؟ Nah, dia bertanya, kalau kau mau pergi ke Jakarta, tiketnya namanya bandara apa di Jakarta? يقول إلى سوكرنو. Dia bilang namanya bandara Soekarno-Hatta. في أي منطقة هو؟ Dia berada di provinsi apa? جواب Di Banten. كلكم صحيح، كلامكم صحيح. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih, semuanya benar. أنا أمثل بهذا المثال وإلا الأمثلة كثيرة، لكن هذا مقصودي أن يكون واضحا عندكم. هذه وجهة نظر، أنت تنظر من هنا والآخر ينظر من هنا وهو كله صحيح. Aku memberikan perumpamaan ini untuk menggambarkan, memberikan pemahaman bahwa saya seringkali perselisihan pendapat hanya terjadi dikarenakan point of view yang berbeda dari tiap individu. Namun hakikat perkaranya sama. ذكر العلامة الشوكاني اليمني في البدر الطالع في ترجمة عالم اسمه علي بن إبراهيم الشهيد. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan di dalam terjemahnya, menyebutkan tentang seorang ahli ilmu dari Yaman yang bernama Ali ibn Ibrahim Asy-Syahid rahimahullah. قال كان ذا سكينة ووقار. Imam Syaukani berkata tentang orang tersebut, tentang imam tersebut,
Dia adalah seseorang yang memiliki ketenangan diri dan kemudian punya self-control, kontrol diri yang baik. كان إذا اجتمع بأهل العلم وجرت المباحثة في فن من فنون العلم لا يتكلم قط بل ينظر إليهم ساكتا. Seringkali ketika dia datang di majelis ilmu dan melihat para ahli ilmu memperdebatkan sesuatu, dia hanya diam, tidak berkata-kata sama sekali. Dia hanya menyimak apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu tersebut. فيرجعون إليه بعد ذلك. Namun setelah semua perdebatan ini, mereka barulah bertanya kepadanya. فيتكلم بكلام يقبله الجميع. Dan dia akan memberikan sebuah kesimpulan yang niscaya itu akan diterima oleh setiap kelompok yang ada. ويقنع به كل سامع. Dan semua yang mendengarnya pasti akan puas dengan kesimpulan yang diberikannya. وكان هذا دأبه على مرور الأيام. Demikianlah kebiasaan dia melalui hari-harinya. لا يعتريه الطيش والخفة في شيء كائن ما كان. Dia tidak pernah terburu-buru, tergesa-gesa di dalam satu perkara pun. الشخص المتزن إذا حصلت نازلة وحادثة على المسلمين تجد كثيرا من الناس يخوضون وربما يفرحون، وتجد ذلك الرجل المتزن ينظر ويقول نسأل الله أن يحسن العاقبة. Seorang yang memiliki nilai kebijaksanaan dan pandangan jauh demikian seringkali beda di dalam menyikapi setiap kejadian yang terjadi pada para kaum muslimin. Bisa jadi terjadi sesuatu, kemudian para kaum muslimin berbahagia dari kejadian tersebut, namun dia memiliki sikap yang berbeda. Dia berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akhir kebaikan bagi para kaum muslimin. لأنه يعرف ماذا وراء هذه الفتنة. Dikarenakan dia adalah orang yang memahami apa hakikat perkara yang terjadi di balik fitnah ini semua. Memandangkan ombus, ماذا تقولون? Dia memiliki pandangan yang tembus waktu dan tempat. الشخص المتزن قاعدته قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. Demikian tadi dijelaskan oleh Syekh. Seseorang yang memiliki nilai kebijakan demikian dalam jiwanya dan pandangan yang tajam dan jauh seringkali melihat setiap fenomena yang terjadi berbeda dengan umumnya manusia. Bisa jadi terjadi sebuah musibah yang para kaum muslimin bersedih dari situ dan kemudian terbakar perasaannya di situ. Dia melihatnya sesungguhnya perkara yang terjadi tidak seperti zahirnya. Karena dia mengetahui hakikat perkara di baliknya. Atau sebuah musibah yang para kaum muslimin sebuah kejadian yang para kaum muslimin berbahagia dari hal tersebut, dia melihatnya sebaliknya. Karena dia dengan ketenangan hatinya, dia dapat melihat hakikat perkara yang terjadi di balik apa yang tampak di mata umumnya kaum muslimin. Ya, demikian seorang yang memiliki sifat bijak demikian juga orang yang berangkat dari kaidah yang disampaikan oleh Nabi SAW di riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'ak. yakni lakukanlah upaya untuk memberikan berikanlah perhatian kepada hal-hal yang memang mendatangkan manfaat bagimu, bermanfaat bagimu. فهو يحرص على كل ما ينفعه حقيقة في دينه ودنياه. Maka dia adalah orang yang senantiasa melakukan upaya atau memberikan effort, memberikan upaya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat baik dalam dunianya, baik bagi dunianya ataupun agamanya. Fi ilmihi wa amalihi. Dia memberikan upaya dan perhatiannya baik di dalam ilmunya ataupun amalannya. Fi salahi qalbihi wa zakati nafsihi. Dia melakukan upaya, usaha untuk melakukan perbaikan terus bagi hatinya dan bagi kesucian jiwanya. Yabhathu 'anil najati wal makhraj 'inda Allah 'azza wa jalla.
Dia senantiasa mengejar, melakukan upaya untuk mengejar keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. ولا يلتفت إلى نصائح المخذلين والمثبطين الذين يستعملون هذا الحديث في غير موضعه. تأتي تتكلم في أهل البدع المنحرفين الذين أضروا بالدين، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. Nah, orang yang memiliki sifat bijak, anubayyin lahum bighati ya Syekh. Orang yang memiliki sifat bijak dan pandangan yang tajam demikian, dia tidak memberikan perhatian kepada nasihat-nasihat khianat, nasihat-nasihat palsu yang diberikan oleh sebagian orang yang mau mematahkan dakwah. Sebagian orang mau mematahkan dakwah bagi seorang misalnya penuntut ilmu atau seorang ahli ilmu. Dia mengingkari ahli bid'ah dan menjelaskan kebid'ahan, menjelaskan syubhat yang ada. Oke? Seseorang datang seolah-olah menasehati. Jangan berikan perhatian kepada hal tersebut. Upayakan saja hal-hal yang emang ada manfaatnya bagimu. Tuh, memalingkan dia dari hal yang hak yang harusnya dia lakukan. Nah, orang yang memiliki nilai kebijakan demikian nggak bakal denger nasihat pengkhianat nasihat khianat kayak begini. وهم يريدون صده وإبعاده عن معرفة مناهج أهل الانحراف. Hakikatnya dia menghendaki agar terjauhkan para kaum muslimin dari mengenal manhaj-manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang. نعم هو متزن يعرف القدر الكافي لنجاته من هذه المذاهب والمناهج المنحرفة. Ya, dia adalah seorang yang mungkin bijak. Dia mengetahui kadar yang cukup tentang kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut untuk keselamatan dirinya. ولا يهمل عبادته وزكاة قلبهم. Dan dia tidak meremehkan sisi ritualnya, ibadahnya. Dan tidak juga dia meremehkan sisi pensucian jiwanya. بخلاف كثير مما يحصل مما نراه ممن يركز على جوانب أهل الانحراف ويعطيهم وقتا كثيرا ويهمل قلبه ويهمل عبادته ويهمل ذكر الله عز وجل ويهمل الغذاء لقلبه الذي به تستقيم أحواله. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi. Seringkali beberapa kelompok yang memberikan perhatian untuk mengingkari, menjelaskan penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang, seringkali mereka kemudian lalai kepada ibadahnya sendiri. Lalai dari sisi tazkiyatun nufus, mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Dia lalai dari hal-hal yang seharusnya dia kejar sebagai makanan bagi jiwanya sendiri. يهمل علاقته بربه وتلاوة كتابه وذكره وشكره وحسن عبادته. Dia meremehkan hubungannya dengan Rabb-nya. Dia meremehkan membaca kitab Rabb-nya, ya, dari zikir dan lain-lain. Dia meremehkan sisi itu dan memberikan fokus kepada pengingkaran kelompok-kelompok yang menyimpang. هذا نوع من العلم أن تعرف مناهج أهل البدع وأن تعرف الحق بدليله، لكنك إذا طغيت وزدت فيه وأهملت ما يجب عليك صرت غير متوازن. Nah, bukan nggak penting, dan itu adalah sebuah keilmuan yang penting untuk mengetahui konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang, penting. Namun apabila dengan itu kau memberikan perhatian lebih, kemudian kau melalaikan sisi yang sifatnya untuk perbaikan dirimu sendiri, perbaikan hati, pensucian jiwamu, dengan itu akhirnya kau menjadi seseorang yang tidak lagi muttazin, enggak seimbang lagi. ولست محمودا في هذه الصفة. Akhirnya tercelaklah kau, tidak terpuji dengan kondisi demikian. المحمود عند الله عز وجل من أثنى عليه الله عز وجل. Dan orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang Allah berikan sanjungan ke atas mereka. في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى Dalam surat Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما.
Amman huwa qanitun ana al-lail. Mereka, siapa di antara mereka yang qanit ana al-lail? Mereka bangun di malam hari, kemudian dalam keadaan sujud takut kepada Rabbnya. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dan setelah ayat itu Allah berkata, katakanlah, apakah sama antara mereka yang memiliki ilmu dengan mereka yang tak memiliki ilmu? تعلم وقنوت في الليل وتهجد وعبادة وذكر. Maka dari situ dapat nilai yang seimbang dari Allah SWT. Dorongan kepada dua sisi yang seimbang. Satu sisi didorong untuk mengejar ilmu, dikarenakan dimuliakan nilai keilmuan di situ. Tapi satu sisi juga didorong untuk menghidupkan ibadah, pendekatan diri, memperbaiki hubungan kita dengan Rabb, dengan menghidupkan malam. Tak tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. توازن بين العلم والعمل. Demikianlah keseimbangan antara ilmu dan amal. الآن بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا على طول. هذا موجود كثير يا شيخ. في بعض المستقيمين. Tuh, begitu jauh. Apa dah? Misal, ikhwan mustaqim, Masya Allah. Habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung. Begitu, langsung memberikan perhatian kepada gadgetnya. Tidak begitu. Anta qult Assalamualaikum warahmatullahi ثم يأخذ ambil. La, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, gitu. Ya. Bahkan salam kedua belum kelar dia sekalian Assalamualaikum sambil ngeluarin hati. Mana tahu lagi. Beda, berbeda. Beda. Naam Syekh, ana la akhta, معلش. في الليل يقرأ ويكتب ويرسل إلى الواتساب، تليجرام، تويتر إلى آخره إلى الساعة 2 في الليل، 3 في الليل، ثم ينام بدون وتر. Malam begadang dia, WhatsAppan, dia tulis telegraman, Instagraman, medsosan, terus sampai jam 2 malam, jam 3 malam, terus dia tidur. Enggak witir sama sekali. هذا الرجل جيد أحيانا، بعضهم ينام عن صلاة الفجر. Bahkan هذا جيد إذا كان وتر فقط. هذا جيد وليس جيد، لكن نقول جيد أنقبله. الذي ينام عن صلاة الفجر ينام يترك فرض. Malah kadang gara-gara itu seringkali nggak sholat subuh akhirnya. هذا من عدم التوازن وهذا أمر مخيف جدا. Itu adalah di antara contoh-contoh fenomena tidak bertawazunnya seseorang di dalam beragamanya, di dalam kehidupannya, dan itu adalah perkara yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya. وهذا من أسباب عدم انتفاعنا بالعلم. Dan itu juga di antara sebab-sebab di mana kita tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita raih. لأن كثرة هذه الأمور والنظر فيها وإدخالها إلى الفكر تفسد صفاء العقل وتفسد صفاء القلب. كثرة هذه الأمور يعني من الWhatsApp وغيرها. نعم، كثرة المحادثات. Dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan medsos, komunikasi dan lain-lain demikian masuk ke otak kita, ini menghilangkan kejernihan berpikir kita. Sehingga dengan itu kita tidak bisa mengambil atau mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita dapatkan. يبدأ بسماع محاضرة ودرس من قناة تتك تتك. ثم ينتهي في قناة أخرى. قطر إيش؟ وسخ. Misal dia buka muhadharah kuliah di satu link, dia ngikutin perkuliahan yang ada. Setelah itu dia buka channel-channel yang nggak seharusnya, yang kotor katanya. يفقدك التركيز على ما ينفعك.
هذه الأمور والدخول فيها Ya, بكثرة. kegiatan demikian atau perkara-perkara demikian menghilangkan konsentrasi darimu, menghilangkan kemampuan berkonsentrasi dan fokus dari dirimu. الآن كثير من الإخوة قد دخلوا يسمعون المحاضرة من الرابط لينك Nah, وهو يسمع المحاضرة الآن nah. تليجرام واتساب. Aduh. Banyak ikhwan kita ya. Padahal dia lagi hadir muhadharah, lagi dengerin muhadharah. Cuman tangannya nggak berhenti tuh. Dilihat telegramnya, whatsappnya, dan medsos-medsosnya. Padahal dia lagi hadir dan duduk lagi dengerin muhadharah. كيف سننتفع بالعلم؟ Orang demikian gimana mau mengambil manfaat dari ilmunya? إذا كان هناك قصة مضحكة Nah, giliran ada sesuatu yang lucu disampaikan syekhnya atau ustadznya, baru dia ngasih perhatian begitu. Lu banget dah udah. وإذا سمع الناس يضحكون يقول ماذا قال؟ Tuh. Kalau ngedengar orang pada ketawa, baru dia ngasih perhatian. Apa dah? Begitu. الشخص المتزن أيها الإخوة عنده من الصبر واليقين ما يجعله ثابتا لا يهتز. Orang yang memiliki sifat bijak demikian, akhirnya terrealisasikanlah di dalam jiwanya nilai kesabaran dan keyakinan dengan kadar yang baik. Yang dengan itu akhirnya dia menjadi seorang yang sabit, yang firm, yang kuat, kokoh, enggak goyang. Kokoh. كما قال ابن القيم عند قول الله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditafsirkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang tidak yakin membuatmu berkecil hati. قال ابن القيم قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه. قد تمكن ثبت. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka barang siapa yang telah dapat memupuk nilai kesabaran dan keyakinannya dengan baik, maka tidaklah berpengaruh serangan-serangan musuh kepadanya. واستخفافهم له. Tidaklah berpengaruh celaan-celaan dan sikap-sikap meremehkan dan menghina dari musuh kepadanya. Tidak berpengaruh. ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah benar adanya. قال ابن القيم ومتى ضعف صبره ويقينه أو كلاهما استفزه هؤلاء واستخفه هؤلاء. Sebaliknya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang nilai kesabaran dan keyakinannya, kadarnya tidak baik, akhirnya celaan dan serangan dari haters, dari musuhnya akan menggoyangnya. وقال ابن القيم فالموقن الصابر رزين ملآن. Maka apabila mau diberikan sebuah ibarat, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, maka seseorang yang memiliki nilai keyakinan, lagi dia orang yang bersabar, dia adalah sebagaimana sesuatu yang tegar, kokoh, dan penuh berat. Sesuatu yang berat itu kan nggak mudah goyah, gitu kan? Gitu maksudnya. ذو لب وعقل. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan akal yang baik. ومن لا يقين له ولا صبر خفيف طائش. Adapun sebaliknya, orang-orang yang nggak memiliki nilai keyakinan dan kesabaran yang baik, sebaliknya bagaikan sesuatu yang khafif, yang enteng, yang sangat ringan, dan ta'ish, gak mudah ketiup. تلعب به الأهواء والشبهات Dengan mudah. كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. Dengan mudah dia akan terlempar, terombang-ambing oleh hawa nafsu dan syubhat, sebagaimana angin dengan mudah mengangkat dan melempar sesuatu yang sangat ringan. الشخص المتزن يعرف متى يتغاضى ويتغافل ويعرف متى يقف ويثبت ويدقق. Seorang yang muttazin, seorang yang memiliki nilai kebijakan demikian dalam dirinya, dia tahu kapan dia harus yataghadha. Yataghadha nih
Yahanu bahlul, pura-pura nggak tahu, pura-pura bahasa kita pura-pura bego. Dia tahu kapan dia harus cuek, kapan dia harus memberikan perhatian dan kemudian menggali lebih lanjut. يعرف متى يعفو ويصفح ويعرف متى يطلب حقه ويشدد ويحقق. Dia tahu kapan dia memberikan maaf dan kemudian berdamai kepada sesuatu, melupakan satu perkara, dan kapan dia menekan dan menuntut sesuatu yang menjadi haknya. وهو دائر في ذلك كله مع مقصود الشارع وما يرضي الله عز وجل لا مع أهواء النفوس. Dia selalu merealisasikan nilai-nilai pertimbangan bijak demikian, itu bukan berangkat dari selera dirinya, tapi berangkat dari maksud syariat yang memang seharusnya. لا مع أهواء النفوس. Ya, bukan dari selera dirinya. هو نفسه. طيب. العفو يا إخوان، العفو عن المخطئ أمر حسن يحبه الله. Contoh, maafin orang yang berbuat salah sama kita. Pada dasarnya sesuatu yang mulia dan dicintai Allah. Maafin orang yang menzolimi kita. إذا كان في العفو صلاحا. Tapi dengan syarat, apabila dengan memaafkan terjadi reformasi, terjadi perbaikan. أما إذا كان في العفو زيادة شر وإيذاء وظلم فالعفو ليس مطلوبا وليس مشروعا. Namun, apabila memaafkan, mentolerir demikian, justru akhirnya bikin jadi tambah songong, tambah kurang ajar, tambah zalim, maka dalam kondisi demikian, memaafkan bukanlah sesuatu yang tepat dan dituntut oleh syariat. مثال. Contoh kasus. شاب عمره 12 أو 15 أو 14 سنة. نقول 14 سنة فقط. Bocah, misal pemuda umurnya 14-an tahun misalnya. يأخذ المتر دراجة نارية ويمشي بها أمام المدرسة الطلاب الصغار. أمام إيش؟ أمام مدرسة الطلاب الصغار مسرع دائما. Oke. Alay, 14 tahun bawa motor kebut-kebutan lewat tempat anak-anak kecil sekolah. في يوم الاثنين صدم طفلا فسقط وخرج منه الدم. Hari Senin pas lagi penuh, akhirnya alay tersebut, remaja tersebut, menabrak salah seorang anak dan terjadilah kecelakaan. Minta maaf, tidak sengaja. Kemudian dia meminta maaf dari kejadian tersebut dan dia berkata bahwasanya dia tidak berniat menabrak, nggak sengaja. يطلب العفو، عفوت عنك. Ila walid. يطلب إلى والده العفو. Dia minta kepada keluarga korban maaf, Dia minta maaf. Akhirnya keluarga korban memaafkan pelaku tersebut. عفوت عنك يقول له. Aku maafkan engkau, wahai bocah. يوم الأربعاء. Hari Rebonya يأتي مرة أخرى مسرعا ولا يبالي. Dia kenceng-kencengan lagi di situ dan dia nggak memperdulikan. فيصدم ولدا آخر. Dia nabrak anak yang lain. نطلب العفو. Kemudian dia minta maaf lagi sama orang tua korban. عفونا عنك. Dan kemudian dimaafin lagi. بعد شهر يرجع مرة أخرى فيصدم ثالثا. Sebulan kemudian, begitu lagi nih alay, nih remaja menabrak anak ketiga. جاء يطلب العفو من الأب. Dia datang meminta maaf kepada orang tua korban yang ketiga ini. لا أريد أن أعفو. Nah, orang tua korban ketiga ini dia nggak mau memaafkan. يقول الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Dan ibu aja berhujah, keluarga pelaku berhujah. Allah berfirman, barang siapa yang memberikan maaf kemudian berdamai, maka ia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. نقول صحيح فمن عفا وأصلح لكن هنا إذا عفوت عنك سأكون من عفا وأفسد. Gini. Di ayat itu, man afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan kemudian melakukan perbaikan. Aslah itu di situ. Di antara makna islah, perdamaian. Tapi aslah di sini juga maknanya reformasi, perbaikan. Allah berfirman, barang siapa yang memberikan maaf,
kemudian melakukan perbaikan, ini ganjarannya di sisi Allah. Tapi ini orang tua korban berkata, kalau aku memberikan maaf kepadamu, aku terhitung faman afa, barang siapa yang memberikan maaf, wa afsad, tapi melakukan kerusakan lagi dengan maafnya. Bukan justru melakukan perbaikan. Kalau aku maafin, aku nggak aslah, tapi afsad. Yani aku tidak melakukan perbaikan bagimu. Justru aku merusakmu lebih lanjut apabila aku tolerir, aku maafin. Gitu. Karena dia bakalan mengulang dan mengulang lagi. Perlu sedikit jewer. Perlu dijewer katanya. Atau cubit ya. Atau dicubit jal. Ya. Hijau tua. Apa? Hijau tua. Sampai hijau tua dicubit. Cocok. Bahasa kita bantas. Diempos. Yastahiq atau la yastahiq? Bantas. Yastahiq jiddan. Pantas nggak tuh bocah digituin? Pantas bener, ya gak? Tabokin deh. Mau contoh kedua? Mau contoh yang kedua? Ya. Untuk menggambarkan sikap yang bijak dan tepat. Maknanya Syekh mau mencoba menyampaikan, tidaklah sebuah nilai-nilai yang zahirnya secara umum terlihat sebagai sesuatu yang mulia. Tidaklah hal ini senantiasa tepat apabila diterapkan di setiap kasus. Enggak mesti selalu begitu, gitu. Memaafkan mulia. Tapi ada beberapa kasus justru memaafkan jadi merusak, gitu. Ya, sebagaimana marah salah adalah kesalahan, sesuatu yang buruk. Tapi di beberapa kasus marah adalah sesuatu yang dituntut. Ini yang coba digambarkan oleh Syekh. Misal Rasul berkata jangan kau marah, jangan kau la taghdab. Tapi di dalam jihad, ente mau sambil senyum-senyum? Marah sikot. Ini maksudnya yang mau coba digambarkan Syekh. Nilai-nilai yang mulia tidak senantiasa dia mulia apabila diterapkan di setiap waktu, di setiap kondisi. Nggak selalu harus demikian. Ini maksudnya proporsional. Mithalun tsani. Contoh kedua. Akhar ya'khudul amwal min al-akharin, dain. Maling malam-malam. Seseorang mencuri malam-malam. Thumma ya'bathu biha fi umurin laysat daruriyah wa laysat muhimmah. Kemudian digunakan harta tersebut untuk foya-foya. Bukan hal yang sifatnya primer, bukan hal yang sifatnya perlu. Ya'ti maw'idu sadad ad-dain wa irja'ihi la yurji' al-mal. Syekh, كنتم قلتم السرقة مش لا دين الدين. طيب عفوا أنا salah dengar. Seseorang pinjam duit, bukan maling malam-malam. Pinjam duit dari orang kedua. Oke? Kemudian uang yang ada ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya. Bukan hal-hal yang penting dan urgent di dalam kehidupannya. Sehingga datang deadline baginya untuk mengembalikan utangnya, dia nggak bisa balikin utangnya. Terus? Memberi harapan palsu. PHP. Ya. Ta'rif PHP ya Syekh? Insyaallah. Besok, mada indakum besok? Tarsok. ثم يأخذ من آخر مالا ويعبث به PHP. Giliran ditagih utang, dia tarsok, ntar besok. Dia ngutang lagi sama orang kedua, dipakai lagi foya-foya, ditagih tarsok lagi. Tarsoknya nih entar besok, begitu. هذا تركه هكذا سيأخذ أموال الناس بالباطل. Apabila kita biarkan orang demikian terus begini, yang ada dia akan banyak memakan harta manusia dengan cara yang batil. وما أكثر الذين يطلبون المال اسمه دين وحقيقته منشوري. Berapa banyak orang yang datang dengan hujah minjem uang, namun hakikatnya dia sedang mencuri. Ini hutang, ini mencuri. Tuh, zahirnya seolah-olah dia datang minta hutang. Padahal di balik batunya dia mau mencuri. Dia nggak berniat untuk mengembalikan hutang. المقصود أن المتزن يعرف متى يصفح ويعفو ويعرف متى يطالب بحقه ويشدد. Maksudnya adalah seorang yang memiliki sifat muttazin, demikian tawazun, memiliki sikap yang bijak, berangkat dari pemahaman agama yang baik ini, dia adalah orang yang tahu kapan dia menuntut balas, kapan dia mentolerir dan memberikan maaf.
kapan dia memutihkan hutangnya, kapan dia menuntut hutangnya, menuntut apa yang menjadi haknya. Dia tahu. الشخص المتزن يسلك طريق الاعتدال مع المحب والمبغض فلا يظلم أحدا. Seorang yang bijak demikian, yang bersikap proporsional, dia berjalan di dalam jalan yang lurus dan adil dan proporsional di dalam menghadapi lovers ataupun haters, menghadapi musuh ataupun menghadapi kawan. Dia tidak menzolimi sisi manapun. يوجد رجل لا يرتاح لي لكنه رجل صالح يجب أن أحبه. Dia melihat, misal, ada seseorang dia tidak menyukaiku, oke? Tapi dia orang yang saleh, aku akui, gitu. Maka seorang yang bijak dia sadar, bagaimanapun aku harus mencintainya, dikarenakan nilai agama yang baik yang ada padanya. Maksudnya itu. بخلاف أحوالنا نحب الرجل السيء لأنه يرتاح لنا. Beda sama kebiasaan kita. Seringkali kita menyukai orang-orang yang kita tahu dia buruk. Kenapa kita menyukainya? Dikarenakan kita tahu dia soalnya suka sama kita. Begitu. Dia followers kita. Dia likers kita. ولذلك تتعجب أن فلان يكون مع فلان وينصره ويحترمه ويعظمه مع أنه ليس مناسبا له. Dari situ seringkali kita lihat, si Fulan yang kita lihat Masya Allah, kok bisa dia membela si Fulan, membela si Alan, okay? Membelanya, menolongnya, dan begitu hangat bersamanya. Padahal dia adalah orang yang kita tahu kerusakannya. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن سلك طريق الاعتدال Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang menempuh jalan yang lurus ini, yakni mengambil sikap yang fair, yang adil demikian, عظم من يستحق التعظيم ووالاه وأحبه ووالاه. عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه. maka dia akan senantiasa memberikan pengagungan kepada orang-orang yang emang layak untuk mendapatkan pengagungan. Dia akan memberikan pembelaan kepada orang tersebut karena memang dia adalah orang yang layak untuk diberikan pembelaan. وأعطى الحق حقه. Dia adalah orang yang senantiasa memenuhi hak bagi setiap orang-orang yang memiliki hak tersebut. فيعظم الحق ويرحم الخلق. Maka dengan itu, orang yang bijak demikian berjalan di atas jalan yang lurus, yang bijak demikian, dia akan mengagungkan yang hak dan merahmati makhluk. الشخص المتزن عنده بصيرة ونور يهتدي به في ظلمات الفتن بإذن الله عز وجل. Seorang yang memiliki sikap bijak demikian, berangkat dari pemahaman yang baik tentang beragama, dia memiliki cahaya seolah-olah di mana cahaya tersebut kelak akan membimbingnya di dalam kondisi gelapnya fitnah yang terjadi. بخلاف من عدم البصيرة وخذله الله فإنه يتخبط ويضطرب. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki basirah, orang yang tidak memiliki sikap bijak adalah orang yang tidak memiliki basirah, tidak memiliki pandangan yang tajam dan jauh. Maka dia akan nubruk sana sini di dalam kondisi gelapnya fitnah. وهذه الصفة علامة عدم البصيرة كما قال ابن القيم. Nah, sikap demikian yang ada pada diri seseorang adalah di antara ciri, sebagaimana Ibnu Qayyim katakan rahimahullah, ciri tiadanya basirah pada diri orang tersebut. Ikhwah, basirah kalau disebutkan secara bahasa artinya pandangan, penglihatan itu basirah. Tapi basirah ketika dimaksudkan demikian adalah pandangan yang baik, yang tajam, yang melebihi sesuatu yang hanya tampak di depan mata, lebih jauh. Gitu, itu basirah maksudnya. Dan itu diantara bentuk hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim yaqul, alamatu adamil basirah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara ciri seseorang enggak memiliki basirah, أنك تراه يستحسن الشيء وضده.
Di antara ciri orang yang nggak punya basirah demikian adalah ketika kau melihat seseorang, dia memuliakan sesuatu, mengagungi sesuatu, dan mengagungkan juga atau memuliakan juga kepada sesuatu yang bertentangan dengannya. Tuh. Dia memuliakan atau menyukai dua hal yang hakikatnya kontradiktif. ويمدح الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب آخر. Dia adalah orang yang bisa jadi memuji sesuatu dan mengagungkan sesuatu. Namun ketika hal tersebut datang dengan baju lain, hal tersebut datang dengan bentuk lain, dia akan mencela-celanya. فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما مخالفته. Yu'azzim ta'atar Rasul. ويرى أن مخالفة الرسول شيء عظيم قبيح جدا. Oke. Dia faham bahwa mengagungkan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban, dan dia faham bahwa mengingkari Rasulullah, melanggar arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. ثم هو من أشد الناس مخالفة له للرسول. Tapi di waktu yang sama orang tersebut adalah ternyata di antara orang yang paling mengkhilafi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. ونفيا لما أثبته. Adalah orang yang paling menafikan hal-hal yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan. ومعاداة للقائمين بسنته. Orang yang paling memusuhi orang-orang yang mendirikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذا من عدم البصيرة. Itu di antara bukti seseorang enggak punya basirah. أيضا نستطيع أن نقول من عدم التوفيق. Itu di antara sisi di mana seseorang enggak mendapatkan taufik. Ana azid lahum bayanan ya Syekh min fadlik. sedikit. Oke, sedikit, masya. Jadi maksudnya adalah ikhwati rahimakumullah, seseorang nggak punya basirah adalah ketika dia tidak memahami setiap perkara dengan hakikatnya. Oke? Akhirnya dia bisa jadi mencintai sesuatu, tapi dia mencintai juga sesuatu yang bertentangan dengannya. Dia membenci sesuatu, tapi dia membenci juga sesuatu yang bertentangan dengannya. Contoh kasus, oke? Banyak kaum muslimin yang faham dan sadar betapa wajibnya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa mengikuti sunnahnya adalah jalan keselamatan, dan betapa mengingkari Rasul adalah sesuatu yang mencelakakan baiknya, baik di dunia ataupun di akhirat. Semua kaum muslimin memahami itu insya Allah. Oke? Tapi di waktu yang sama justru amalan-amalannya adalah amalan yang dilakukannya adalah amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah-bid'ah yang dilakukannya. Adapun yang memang diajarkan Rasul dari sunnahnya malah kagak dijalankan. Yang ada malah dimusuhi. Dari berjanggut dan kemudian dan lain-lain malah dia musuhi justru. Justru orang-orang yang menyeru kepada nilai-nilai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dia musuhi. Tuh. Padahal dia tahu awalnya bahwa wajib mengikuti sunnah Rasul dan besarnya ancaman bagi mereka yang menentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kontradiktifnya sikap seseorang demikian, inkonsistensinya itu di antara ciri di mana dia tidak mendapatkan basirah. Atau lebih lanjut, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم في قلب هذا الرجل وسنته عظيمة، وإذا رأى مخالفة في آداب الرسول يشدد على صاحبها. مخالفة في؟ إذا أرى رجلا يخالف سنة من السنن يشدد عليه لأنه يعظم السنة والرسول في هذا الباب. Oke. Orang demikian seringkali dia kencang di perkara sunnah. Sunnah dalam artian awas. Sunnah dalam artian amalan-amalan yang kalau didapatkan dapat pahala ya. Kalau dilakukan dapat pahala, yang dilakukan nggak dapat dosa. Contohnya misalnya banyak hal lah, makannya, minumnya, adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencintai Rasul katanya, dan kemudian menerapkan sunnah Rasul sebisa mungkin. Ketika dia melihat seseorang melanggar adab di antara adab-adab yang diajarkan Rasul, kenceng dia mengingkarinya. Tuh.
فإذا أخبر الرسول عن ربه بصفة من الصفات لم يستطع أن يثبتها. لم يستطيع أن يثبتها. هو قال وأشد الناس مخالفة له ونفيا لما أثبته. أثبت الرسول لربه صفة وهو أعلم الخلق بربه. لا نستطيع أن نقول أن الله كذا، إن الله كذا. يعني الله يفرح، الله يفرح. قال الرسول إن الله يفرح. إن الله يفرح. فإذا جئت إليه تأويل الصفات ya Syekh. Dia kenceng di dalam bab adab, tapi di dalam bab akidah dan usul, dia nggak mau mengambil sikap yang keras demikian, yang harusnya dia keras dan kenceng di situ. Contoh, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kabar dari Allah tentang sifat Allah, bahwasanya Allah yafrah, Allah berbahagia. Ada beberapa kasus Allah kabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berbahagia, Allah tertawa. Itu diantara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang ini yang tadi kenceng di bab adab dalam rangka mengikuti Rasul, di bab usul akidah demikian, dia tidak mau menerima kabar yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya dia tidak mau mengisbat, menegaskan apa yang Rasul tegaskan Sallallahu Alaihi Wasallam. يعظم الرسول فإذا قال الرسول اصبر لا يستطيع أن يقول بهذا الدليل اصبر على الظلم اصبر على كذا. Dia mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara ajaran-ajarannya memerintahkan dia untuk bersabar dalam hal tersebut, dia memilih untuk tidak bersabar. بقي مجالات وأبواب كثيرة في باب التوازن، لكن لعلي أقتصر على باب أو بابين فقط، يعني تخفيفا على الإخوة. Insyaallah. Masih banyak sisi yang bisa dibahas dari berbicara tentang sikap bijak demikian. Tadi maksudnya adalah sikap di mana seseorang yang tahu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenceng di perkara adab dan furu. Tapi giliran di perkara yang sifatnya harusnya ditekankan keras, seperti bab usul akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, malah dia nggak mau mengambil ajaran Rasul dalam hal itu, malah bermudah-mudah atau malah meninggalkannya karena tidak sesuai dengan seleranya. Begitu maksudnya. At-tawazun 'inda ahli sunnah fi bab al-i'tiqad amthilatuhu katsirah. Bersikap bijak demikian, bersikap proporsional bagi para ahlu sunnah di dalam bab akidah banyak contohnya. التوازن في المعاملة مع حكام المسلمين أمثلته كثيرة. Demikian juga bersikap bijak atau proporsional di dalam menyikapi para penguasa kaum muslimin banyak contohnya. والوقت لا يكفي لأن نفصل القول فيه التفصيل الذي يكفي، فلعل الله أن ييسر في وقت آخر. Namun waktu yang ada dan kita miliki sayang sekali nggak cukup untuk menjelaskan semua kasus dan contoh ini. التوازن في باب المعاملة مع الآخرين بابه واسع، سأقتصر على مثالين أو ثلاثة وننتهي إن شاء الله. Dan kemudian bersikap bijak di dalam bersosialisasi dengan orang lain juga banyak contohnya. Nah ini aku akan coba berikan 1 atau 2 contoh kasus untuk menggambarkan nilai itu. فنقول لا يطاع الوالدان ولا المدير ولا الشيخ ولا الأستاذ في معصية الله عز وجل. Misal kita katakan kaidah, nggak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik kedua orang tua, ustadz, penguasa dan lain-lain. ولا يطاعون في ظلم الخلق وقول الباطل إذا طلب منك أن تقول الباطل لا يجوز ذلك. Nah, nggak boleh kita mentaati dalam kezoliman dan di dalam لا يطاع معلش يا شيخ يلا يطاع فيه إذا طلب منك معصية أو أن تظلم مخلوقا أو أن تقول باطلا لا تجامله ولا تطعه. بارك الله. Apabila orang-orang yang disyariatkan bagi kita untuk memuliakannya seperti orang tua, penguasa dan lain-lain menuntut dari kita untuk mengucapkan kebatilan, melakukan kebatilan, maka tidak boleh kita untuk mentaatinya. لا تطعه لكن تحترم أستاذك تحترم شيخك تحترم أباك وأمك. Dalam hal itu kau tak boleh mentaatinya. Namun
kau tetap harus memberikan penghormatanmu kepada ayahmu, kepada penguasamu, kepada kakakmu, kepada ustazmu. فتعرف له قدره وتحترمه ولا تتابعه في خطئه. Sehingga dengan itu kau mengakui dan menempatkannya pada tempatnya. Mengagungkannya dan menempatkannya pada tempatnya, dan tidak kau mengikutinya di atas kesalahannya. بل لو كان الوالد أو الوالدة كافرا لا يؤمن بالله. Bahkan apabila kedua orang tua kita atau salah satunya kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, وطلب منك الشرك والكفر وشدد عليك وجاهد في ذلك. dan kemudian ia menuntut darimu kekufuran, yakni agar kau meninggalkan agama Islam, dan menekanmu untuk hal itu. هنا يأتي التوازن. Nah, di dalam kondisi demikian haruslah kita bersikap tawazun. المأخوذ من كلام الله عز وجل. Ini disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. وإن جاهداك Ada على أن تشرك بي mana? أكملوا ما ليس لك به علم فلا تطعهما فقط فلا تطعهما. ترجم. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kasus demikian, dan apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, maka janganlah kalian taati mereka berdua. Yakni di dalam hal itu jangan kalian taati. Jangan kalian taati perintahnya untuk melakukan kesyirikan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap perlakukan mereka. فلا تطعهما. Fala tuti'huma. Jangan kau taati kedua mereka. لا تطعهما في دعوة في الشرك. Nah. هل قال الله وعاملهما بالإساءة؟ Apakah setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setelah jangan taati mereka berdua? Apakah kemudian Allah memerintahkan kita untuk dan perlakukanlah mereka dengan buruk? الجواب لا بل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. Jawabannya tidak. Justru Allah berkata setelah perintahnya jangan taati mereka berdua sebelah situ, Allah perintahkan namun perlakukanlah mereka berdua di dunia dengan semulia-mulianya perlakuan. دعوتهما لك إلى الشرك بشدة لا يجيز لك الإساءة إليهما. Tekanan yang mereka lakukan, tuntutan mereka dan tekanan mereka kepadamu untuk melakukan kesyirikan tidak menjadi justifikasi pembenaran bagimu untuk menyikapi mereka dengan cara yang buruk. مصاحبتك لهما بالمعروف لا يعني أن ترضيهما وتغضب الله. Sebaliknya, memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang mulia, juga bukan maknanya dengan itu kau mendatangkan kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa taala. قال ابن حجر البر والصلة والإحسان. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, perbuatan baik dan menyambung silaturahmi. Dan buat ihsan للوالدين الكافرين. المقصود مقصوده يعني الباب البر والصلة والإحسان مقصوده للوالدين الكافرين. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kesimpulan dari itu semua adalah perintah atau dianjurkannya untuk tetap berlaku, berbakti dengan baik, dan tetap menyambung silaturahmi, dan tetap memuliakan orang tua yang menyuruh kita untuk melakukan kekafiran. لا يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه. Itu tidak, perintah demikian tidaklah maknanya artinya akhirnya membolehkan perkara-perkara yang dilarang, untuk tidaklah maknanya untuk dorongan bagi kita untuk mencintai perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain al-kafirain laisa ma'na al-hubb wat-tawad al-manhi anhu. Nah, contoh, berbakti kepada kedua orang tua yang kafir. Ini bukanlah maknanya mencintai dengan cinta yang dilarang
oleh syariat kita. Jadi ada larangan di dalam syariat seolah-olah. Ada larangan di dalam syariat untuk memberikan cinta atau mencintai hamba makhluk-makhluk dan nilai-nilai kekafiran. Ada nilai demikian. Oke? Tapi berbakti kepada orang tua yang masih kafir, ini tidaklah dengan itu terhitung berarti dia mencintai nilai kekafirannya, bukan itu. Faham? في قول الله منهي عنها في قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kau tak akan menemukan kaum yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta yang dilarang. Oke? Yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, mengagungkan, berbakti kepada kedua orang tua yang kafir, bukan maknanya dengan itu kita mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. نعم توجد محبة طبيعية جبلية في طبيعة الإنسان خلقها الله بل في طبيعة الحيوان. هذه تسمى المحبة الطبيعية الجبلية. يحب الوالد ولده الكافر ويحب الولد أباه الكافر ويحب الزوج زوجته الكافرة الكتابية التي أحل الله له النكاح بها. ما اسم هذه المحبة؟ طبيعية. محبة طبيعية جبلية. يقول العثيمين هذه محبة القرابة محبة طبيعية في طبيعة الإنسان بل في الحيوان. Ya, ada sisi cinta memang dari hal tersebut. Cinta yang sifatnya memang built-in. Allah jadikan pada diri setiap hamba. Built-in yang ini Allah ciptakan memang ada pada diri hamba tersebut. Contoh, cinta orang tua kepada anaknya yang anaknya kafir. Atau cinta anak kepada orang tuanya yang orang tuanya kafir. Kecintaan yang ada pada mereka adalah sesuatu yang memang Allah jadikan pada diri seseorang. Cinta seseorang kepada istrinya. Ini hal yang Allah ciptakan pada hati dan jiwa seseorang. Bahkan pada para hewan. Mereka mencintai hewan-hewan tertentu yang memang Allah ciptakan mereka untuk mencintainya. Ya, ini yang dibilang cinta yang sifatnya fitri, yang ada pada fitrah manusia. Cinta yang sifatnya manusiawi, ada pada diri manusia. Tabi'ah. من طبيعة الإنسان. Ya, di antara tabiat manusia. yakni Allah mencetaknya demikian. Tuh. من طبيعة الإنسان هذه محبة طبيعية ليس فيها مشكلة إذا لم تتجاوز الحد الشرعي. Ya. Cinta demikian nggak ada masalah apabila tidak melanggar batasan-batasan syariat. Cinta kepada makhluk-makhluk yang katakan memang mereka kafir qadarullah, namun kau mencintainya dikarenakan fitrahmu memang mencintainya, itu nggak masalah selama tidak melanggar kaidah-kaidah syariat. أما ما يدعى إليه الآن من الأخوة الإنسانية هذا باب آخر تكلم فيه العلماء وليس من هذا الباب. Oke. Adapun yang diserukan oleh sebagian orang sekarang, orang-orang liberal sekarang menyerukan kepada ukhuwah insaniyah, yakni humanity brotherhood. Itu persaudaraan kemanusiaan. Ini adalah sesuatu yang hakikatnya menyimpang. Oke? Ini nanti pembahasannya. Yang seringkali akhirnya nilai demikian membawa kepada ke arah hal-hal berbenturan dengan kaidah-kaidah beragama. Akhirnya seseorang mendahulukan kemanusiaan daripada agamanya. Tuh, seperti jargon kemarin tuh lagi ramai apa? Humanity before religion, kemanusiaan sebelum agama. Karena lagi membela sebuah kaum yang diserang waktu itu. Itu salah, itu berlanggaran dengan agama. Ide demikian bertentangan dengan akidah. Pembahasannya lain waktu. Lain waktu ya Syekh. يعني البحث في هذا الباب بعدين ليس من هذا الباب هذا اصطلاح bukan demikian وهذا اصطلاح الذي قرره العلماء وأنه جائز ليس هذا ya
yang diperbolehkan oleh ulama untuk mencintai makhluk, kalaupun makhluk tersebut kafir, bukan sebelah situ tuh, bukan persaudaraan, kemanusiaan dan lain-lain. فالمؤمن قد يمتلئ قلبه بغضا لأعداء الله لكن الذين كفروا بالله لكن ذلك لا يجيز له. المؤمن يمتلئ قلبه بغضا لمن كفر بالله وافترى على الله لكنه ذلك لا يجيز له أن يعتدي أو أن يظلم أو أن يسيء. Seorang yang beriman dengan baik, dia takkan meridhoi orang-orang yang memang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memilih dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oke? Dia tidak membenarkan hal tersebut. Namun bukan juga maknanya dengan itu dia boleh berbuat hal-hal yang zalim kepada orang yang kafir tersebut. Nggak boleh. Ya, bukan maknanya dia boleh melampaui batas menyikapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tersebut sallallahu alaihi wasallam. والتوازن الأخير وليس أخيرا الذي نختم به التوازن في المحبة والعلاقة. Nah, kemudian bersikap bijak. Yang terakhir yang akan kita bahas nih adalah bersikap bijak di dalam alaqah, di dalam hubungan sosial. بعض الناس ليس عنده توازن في حبه وبغضه وقربه وبعده وتعلق قلبه بالآخرين. Banyak manusia nggak memiliki sikap bijak. Beberapa. Ayo. Ba'dun nas. Yani kathir minan nas. Beberapa aja bas. Oke, tayyib. Beberapa manusia nggak memiliki sikap yang bijak dan tepat di dalam menerapkan kasus atau kadar dalam mencintai atau membenci, membela atau memusuhi, menjauhi atau mendekati. Mereka nggak bersikap bijak di dalam kasus demikian. جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. Datang di dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abu Talib, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, yang menggambarkan nilai proporsional ini seharusnya di dalam bersikap dalam kehidupan sosial. Ali radhiyallahu anhu berkata, cintailah kekasihmu sewajarnya. Bisa jadi dia suatu saat menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sewajarnya. Bisa jadi suatu saat dia menjadi kekasihmu. Wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Bencilah musuhmu sewajarnya karena bisa jadi suatu saat dia menjadi kekasihmu. Ba'dun nasi idza ghadiba min sadiqihi aw al-mar'atu ghadibat min zawjiha aw az-zawju ghadiba min zawjihi dhahaba yatakallam 'inda shakhsin akhar bi kulli shay'. Mawjud. Sebagian orang kalau dia udah murka sama sahabatnya, atau suami murka sama istrinya, atau istri murka sama suaminya, dia pergi ke orang lain, dia ucapkan segala hal, yani yufaddih, dia bongkar aib orang yang dia sedang sebelnya ini, begitu. بعد أيام يصطلحان وترجع الأمور جيدة ولكنه قد أساء بهذا الفعل والأسلوب. Dan kemudian setelah beberapa hari, setelah kondisi tenang, okay? Dan kemudian kondisi kembali menjadi baik dan hangat lagi, dia menemukan dirinya telah berbuat zalim kepada suaminya kah, atau istri kepada suaminya, atau suami kepada istrinya, atau seseorang kepada sahabatnya karena telah membongkar aibnya demikian. Ba'dun nasi idza sadaqa shakhsan yadhhab ma'ahu fi kulli makan la yufariqu bainahum illa al-bait wal hammam. Sebagian orang kalau udah bersohib, oke, kemana-mana sama sohibnya, sampai segitunya kalau udah bersohib, ke setiap tempat sama sohibnya tersebut, tidaklah memisahkan mereka kecuali rumahnya sama WC. وإذا اختلف معه ترك المسجد الذي يصلي فيه والدروس الذي هو يدرس فيها. Tapi ketika dia udah berselisih sama sohibnya itu,
Akhirnya dia tinggalkan masjid yang sohibnya sholat di situ. Tuh, masjid dia tinggal. Dia tinggalkan kajian-kajian yang sohibnya ngaji di situ juga. Tuh, sampai segitunya Jal. Kenapa? Kenapa? Tidak enak, tidak nyaman. La yurid an yarah, la yartah. Dikarenakan dia udah nggak lagi nyaman ngeliat awkward. Tatruku ma yanfa'aka li ajlihi. Akhirnya kau meninggalkan apa-apa yang bermanfaat bagimu hanya karena dia. Ihris ala ma yanfa'uk. Awas, fokus, upayakan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagimu. Al-hubb zaid yarji' ila al-bughd zaid. Niscaya cinta yang hulu, yang berlebihan akan membawa kepada benci yang berlebihan. Wa ba'd al-bughd yufsidu al-'alaqata fasadan la yumkinu islahuha. Dan sebagian kadar kebencian ini bisa-bisa merusak hubungan sampai level rusak yang udah nggak mungkin dibenerin lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Tuh, nasi udah jadi lemper, jadi bubur. لو أنك متوازن من أول الأمر لا تحتاج إلى كثرة البغض والانتقام balas dendam. Balas dendam. Andai saja kau bersikap sejak awal bijak, proporsional sejak awal, tidak berlebihan sejak awal. Akhirnya nggak mesti kau membenci sejauh itu, nggak juga kau mesti melakukan balas dendam. بعض الناس صارت أمه تعرفه وتحذره يا ابني أنت إذا صادقت أحدا بعد أيام أنت وإياه مشكلة كبيرة لأنها تعرف كيف أسلوبه في المعاملة والعلاقة وتنتظر متى ستحصل المشكلة والفراق الكبير. حتى أمه تعرف طبيعته وكل يوم هي تخاف منه. Begitu noh. Belum ya. Sebagian orang sampai uminya tahu, ibunya tahu. Kalau dia udah bersahabat sama seseorang, tong, lu kalau udah bersahabat sama orang, lu berlebihan mencintainya. Enggak lamanya bakalan musuhan ya sama dia nih. Sampai ibunya nungguin, kapan nih bom waktunya meledak, kapan nih bom waktunya. Sampai segitunya, saking ibunya paham nih kebiasaan anaknya. Ketika mencintai berlebihan, ketika bermusuhan berlebihan. Begitu. Memang begitu. Begitu. Ya. Nas'alullah bimannihi wa karamih أن يرزقنا الاعتدال والتوسط والتوازن الذي يرضاه لنا. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk senantiasa bersikap bijak, bersikap seimbang, bersikap proporsional dalam bentuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. وأن يرزقنا العدل والإنصاف الذي ينجينا في ذلك اليوم العظيم. Dan semoga Allah berikan kita taufik untuk senantiasa bersikap adil, bersikap fair. Yang dengan itu kita berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang besar nanti. وأن يجعلنا نقول الحق مع المحب والمبغض. Semoga Allah berikan kita taufik untuk senantiasa menyampaikan yang hak, baik kepada lovers ataupun haters. Kepada orang yang mencintai kita ataupun yang membenci kita. Mumtathilina liqaulillahi ta'ala wa idza qultum fa'dilu. Sebagai bentuk realisasian dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian berkata-kata maka bersikap adillah di dalam ucapan kalian. Wa qaulihi ta'ala wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan sebagai bentuk realisasian firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kezoliman yang dilakukan sebagian kaum kepadamu membuatmu bersikap tidak adil kepada mereka. Berbuat adillah. Sungguh itu jauh lebih dekat kepada nilai ketakwaan. Wa a'tadiru ilaikum 'an al-italah. Wa jazakumullahu khairan 'ala husni istima'ikum wa insatikum wa barakallahu fikum. Nah, aku memohon maaf dari panjangnya waktu perkuliahan ini. Dan aku bersyukur, aku berterima kasih pada kalian atas perhatian yang telah kalian berikan dan kehadiran kalian di sini semua. Alhamdulillah kajian telah diselesaikan oleh Syekh. Antum puas? Antum puas? Ente puas? Nah, puas loh. Saya titik-titik. Saya titik-titik. Saya titik-titik. Belum ngomong. Yani al-ghaz.
Syekh suka kasih teka-teki. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Syekh Ali Hafizahullah telah menyampaikan perkuliahannya kepada kita. Perkuliahan yang sangat bermanfaat insya Allah buat nilai yang menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan dan permasalahan sehari-hari yang kita hadapi di dalam kehidupan insya Allah. Kebanggaan, kehormatan besar buat kita dengan keberadaan Syekh Ali di sini bersama kita, bersama Ustaz Askari juga. Syaraf lana ya Syekh, wujudkum, ziyaratkum wa Syekh Ali wa akhuna Abu Zaid bersama kita di sini semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan baik kita, dan kemudian insya Allah di hari-hari yang akan datang kita akan mohon kepada Syekh Ali untuk rutin ke sini berbagi ilmunya, kajian-kajiannya apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan. Semoga Allah memberikan manfaat kepada pembicara dan kepada para pendengar dan kepada penerjemah juga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.